Malam hari ini kita bersyukur kita boleh kembali mengadakan sebuah acara Zoom Talk ya yang diadakan oleh Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3. Malam hari ini kita bicara tentang satu tema yaitu merancang ulang menembus perubahan. Ya, satu tema nanti akan dibawakan oleh Bapak Adrian Permana. Nah, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu ya nanti selama acara ini berlangsung, kami akan memute-kan ya audio Bapak Ibu semua. Nanti setelah sesi Q&A nanti kami akan buka kembali ya. Bagi yang ingin bertanya atau ingin berinteraksi langsung silakan. Atau mungkin yang ingin bertanya melalui grup chat pun kami persilakan ya. Di dalam Zoom Talk kita itu juga ada fitur raise hand ya, silakan bisa memanfaatkan itu supaya nanti kami bisa melihat dan mengetahui siapa yang ingin berinteraksi ya. Silakan Bapak Ibu, kami mengundang agar Bapak Ibu kita sama-sama boleh belajar ya malam hari ini terkait dengan tema kita. Dan saya sekali lagi ingin menyambut ya Bapak Ibu semua yang telah bergabung di dalam Zoom Talk kita. Mungkin ada dari gereja lain juga yang bergabung bersama dengan kita, mungkin ada dari institusi juga ya. Selamat datang, selamat bergabung di dalam acara kami malam hari ini dan terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu, berkaitan dengan tema kita ya malam hari ini merancang ulang menembus perubahan. Kita tahu bahwa selama masa pandemi ini semua kondisi menjadi sulit ya, dan topik kita malam hari ini kita khusus membahas tentang goal setting. Ya, ketika mungkin di dalam kehidupan kita sebelum pandemi, baik di dalam bisnis kita, bahkan gereja sekalipun, ya di dalam kehidupan keluarga, kita sudah menyusun berbagai macam hal, ya. Ada program mungkin di dalam bisnis kita, ya, ada rencana-rencana yang kita buat ke depan, ya, goal setting kita, tetapi karena pandemi semuanya hancur, ya. Semuanya batal, ya, gagal kita lakukan dan seringkali ini membuat orang bingung apa yang harus kita kerjakan ke depan nanti. Ya, harus memulai dari mana. Karena itu malam hari ini kita mengangkat akan topik ini, ya, bicara tentang merancang ulang menembus perubahan. Kita akan fokus kepada goal setting. Silakan Bapak Ibu, ya, apabila nanti ada yang ingin berinteraksi berkaitan dengan topik ini. Dan malam hari ini, ya, kita sudah mengundang Bapak Adrian Permana. Selamat malam Pak Adrian. Malam semuanya, shalom. Ya, terima kasih Pak Adrian untuk waktunya, boleh melayani kami ya di tempat ini. Meskipun kita melalui Zoom Talk ya, biasanya kita pertemuan secara offline langsung gitu ya, onsite ya. Ya. Oke, terima kasih. Ini Pak Adrian ini beliau pelayan hamba Tuhan yang cukup sibuk ya di dalam pekerjaannya, di dalam aktivitasnya, tetapi beliau masih menyempatkan waktu ya untuk melayani kita. Kita sangat berterima kasih sekali. Saya akan memperlihatkan ya sedikit profil dari Bapak Adrian ya. Bapak Adrian ini ada di dalam pengalaman bekerjanya, beliau sudah bekerja ya terjun di dalam dunia marketing, keuangan ya, bahkan dalam grup usaha otomotif dan microfinance selama 30 tahun. Ini waktu yang cukup lama. Sehingga dari sini kita bisa melihat pengalamannya itu banyak sekali ya, dan kita bisa belajar banyak dari beliau, kita bisa menggali ya apa yang ingin kita pertanyakan pada malam hari ini. Nah, beliau juga saat ini fokus ya melayani di dalam kepemimpinan, pengembangan SDM, manajemen strategik dan marketing ya, dan juga beliau sudah melayani Tuhan sejak muda, menjadi pengurus komisi, menjadi majelis, dan beberapa jabatan sinodal di dalam beberapa periode. Dan pelayanan ini dilakukan secara full heart, gitu ya, secara sungguh-sungguh ya, meskipun ada kesibukan, tetapi dia lakukan dengan baik. Dan saat ini beliau melayani sebagai fakulti ya, fakulti dan wakil ketua di Dewan Pengurus Nasional Hagai Indonesia. Betul ya, Pak Adrian ya? Ya. Oke, ya. Ini sekian profil singkat. Nanti mungkin kalau Pak Adrian ingin menambahkan, ya, memperkenalkan, silakan, ya, supaya kita bisa mengenal lebih jauh dari Pak Adrian. Baik Bapak Ibu, ya, nanti acara kita malam hari ini akan berlangsung sampai pukul 8.30, ya. Jadi diharapkan nanti setelah Pak Adrian menyampaikan materinya, saya akan buka untuk Q&A. Ya, silakan kita boleh berinteraksi bersama-sama, ya, belajar bersama-sama pada malam hari ini. Namun sebelum kita memulai, ya, saya akan mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Ya, saya mohon dengan kasih
Ibu Melani bisa memimpin kita di dalam doa pembuka. Baik, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita memulai acara pada malam hari ini. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih karena Kau senantiasa memberikan kepada kami kesempatan, bukan hanya kami bersekutu, mendengar firman-Mu, bahkan kami juga boleh terus dilengkapi Tuhan di masa-masa yang sulit. Bagaimana kami bisa menata hidup kami dengan baik, dengan hikmat yang daripada Tuhan, seturut dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami serahkan Tuhan, Sumtalk pada malam hari ini, biarlah Tuhan yang memberkati secara khusus. Kami berdoa untuk Bapak Adrian yang akan menyampaikan materi dan setiap kami yang akan mendengarkan dan berinteraksi, supaya semuanya dengan pertolongan Tuhan boleh berjalan dengan baik dan sungguh menjadi berkat, pengingat dan penolong bagi setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menata hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, seluruh peralatan yang kami gunakan dan juga semua yang akan disampaikan, Tuhan yang pimpin. Kami serahkan secara khusus Pak Adrian dan juga penginjil Henry. Tuhan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik. Silakan Bapak Adrian. Waktu ini saya serahkan ke Bapak Adrian. Terima kasih Pak Henry. Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat malam. Saya cuma mau menambahkan perkenalan tadi. Jadi saya ini juga asli Arema dari Malang dan saya besar di GKT 3. Jadi saya itu mulai kuliah itu sudah di Sion ya, dulu kita sebut sebagai Komisi Pemuda Sion. Saya belajar pelayanan juga di pemuda, menjadi pengurus pemuda. Jadi sepanjang hidup saya besar dan tumbuh di GKT. Saya bersyukur sekali pada malam hari ini bisa sharing pada Bapak Ibu semuanya mengenai goal setting. Pada waktu Bu Melani minta saya bawakan tema ini, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan. Pada saat mempersiapkan ini ternyata banyak hal yang Tuhan mengingatkan saya secara pribadi mengenai kehidupan saya dahulu dan juga apa yang Tuhan mau melewati pandemi ini. Tanpa terasa kita sudah, kalau kita bicara mulai Maret ya, sudah 7 bulan kita melewati pandemi ini. Pada awal-awal kita mungkin masih butuh penyesuaian sambil menunggu. Tapi saya percaya saat ini Bapak Ibu sudah mulai terbiasa. Mungkin sudah mulai adaptasi dan yang lain-lain. Tapi saya percaya kita juga bingung, terus harus bagaimana, berapa lama. Dan pada saat new normal nanti, apa yang harus kita kerjakan? Malam hari ini, kita akan coba membahas bagaimana kita merancang ulang. Saya tidak mengatakan merubah ya, merancang ulang, menembus perubahan. Perubahan ini pasti. Seluruh hidup kita akan berubah setelah pandemi ini ya. Bahkan hari ini, mungkin besok-besok pun kita akan lebih banyak online karena lebih praktis dan yang lain-lain. Nah, kita akan sama-sama belajar apa yang Tuhan mau melewati kehidupan kita pada masa pandemi ini. Saya akan men-sharingkan dengan beberapa poin PowerPoint ini ya. Sudah tampak Bapak Ibu ya. Jadi judulnya adalah merancang ulang, menembus perubahan. Kalau kita lihat gambar ini ya, contoh yang paling simpel adalah masker. Masker ya. Jadi saya juga merasakan saat ini susah sekali mengenali orang ya, karena pakai masker. Siapa ya? Apa betul dia teman saya? Kadang kita nggak mengenali dari matanya saja. Ini contoh ya, di mana kita melihat masker itu tidak akan lepas dari diri kita pada saat kita keluar, mungkin sampai 1-2 tahun mendatang. Perubahan yang kita alami ini, kembali kita akan pikirkan. Saya tidak akan membahas ini ya, karena secara teologis, saya percaya kita semua telah banyak membahasnya. Merupakan bencana atau berkah. Di antara kita ada yang merasakan ini bencana atau berkah di balik bencana, atau bencana dan berkah dan yang lain-lain ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini Bapak Ibu, lihat gambar ini ya, kita pasti berpikir sesuatu ya.
Di dalam tempo 2 minggu terakhir, saya kaget sekali beberapa rekan saya di Banyuwangi itu terkena COVID. Karena saya kebetulan 16 tahun ada di daerah Banyuwangi. Teman-teman saya ada yang meninggal kena COVID. Kemarin saya dengar ada seorang rekan dekat saya juga suaminya kena COVID. Jadi kita melihat begitu banyak hal yang harus kita hadapi. Saya tidak akan membahas bencana atau berkah. Gambar ini Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi cara kita melihat, menentukan pikiran dan tindakan. Saya kasih gambar anak kecil ya. Yesus juga pada saat bicara dengan murid-muridnya, dia memberikan satu gambaran, memanggil seorang anak kecil. Dan mengatakan, kamu harus bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini. Kita harus belajar seperti apa yang Yesus katakan, kita belajar menjadi seperti anak kecil. Bukan kita menjadi anak kecil secara fisik, tapi pola berpikir kita. Kalau kita lihat anak kecil, dia polos ya, dia polos. Kemudian yang penting dia ada orang tuanya. Apapun keadaannya, apapun masalahnya, yang penting ada orang tuanya. Dia minta makan, orang tuanya pasti sediakan. Dia tidak pernah berpikir mengenai keamanan, dia tidak pernah berpikir mengenai mau kemana. Dia akan ikut orang tuanya. Kita harus kembali seperti Yesus katakan pada murid-muridnya di Matius bahwa kita harus menjadi seperti anak kecil. Pola berpikir kita seperti anak kecil. Orang dewasa kadang terlalu pandai. Dia tuh mengerti semuanya dan merasa mampu semuanya. Sehingga tanpa sadar kita itu tidak lagi mengandalkan Tuhan. Tidak lagi melihat apa yang Tuhan mau. Kita harus melihat seperti anak kecil ini sebenarnya apa yang Tuhan mau. Saya akan mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan perkataan ini ya. Ini sebagai pembuka, saya ingin kita merenungkan satu statement seperti ini. Tuhan mengizinkan badai besar untuk kita lalui. Jadi Tuhan mengizinkan, kita tidak tahu berapa lama, tapi kita tahu Tuhan izinkan. Supaya kita bisa melihat pemeliharaan dan penyertaannya. Pada saat tidak ada badai, kita semua hidup dalam comfort zone. Kita merasa semuanya baik-baik saja, semuanya normal, semuanya oke. Kadang kita lupa bahwa di dalam keadaan baik pun, tangan Tuhan yang tidak kelihatan itu terus bekerja. Tapi justru pada badai ini kita melihat pemeliharaan dan penyertaannya yang tidak berkesudahan. Hari ini, mungkin di antara kita ada yang mengalami mungkin pekerjaannya, ekonominya bermasalah, dan banyak terjadi hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan. Tapi pernahkah kita melihat seperti anak kecil, yang penting aku ada orang tuaku. Orang tuaku ini akan menyertai aku. Papaku akan senantiasa membawa aku ke tempat yang aman. Aku aman dengan orang tuaku. Tuhan mengizinkan badai besar ini untuk kita lalui, supaya dengan sebuah tujuan, kita bisa melihat pemeliharaan dan penyertaannya yang tidak berkesudahan melalui rencananya dalam hidup kita. Ini yang saya mau garis bawahi, rencananya. Seringkali kita sebagai manusia, apalagi kita sudah beranjak dewasa, anak SMP aja sekarang udah bikin plan ya, bikin rencana. Nah, seringkali tatkala rencana kita tidak terpenuhi, rencana kita gagal, kita seringkali frustasi. Kita kadang-kadang lupa bahwa kita ini hidup di dalam rencana Tuhan. Tuhan boleh memberikan kesempatan pada kita untuk membuat rencana. Pertanyaannya, apakah rencana kita sudah selaras dengan rencana Tuhan dalam hidup kita? Saya ingin kita merenungkan statement awal ini sebagai pembuka, supaya sebelum masuk lebih dalam, kita bisa refleksi. Bapak Ibu refleksi, bagaimana kita menyikapi badai besar ini, yang kita belum tahu sampai berapa lama berakhir. Tadi ada berita, saya lupa zaman CNN itu gimana, mengatakan bahwa Indonesia baru dapat vaksin tahun 2022. Padahal ada plan November 2021
2020 udah dibagikan. Tapi ada bilang 2022, 2 tahun lagi Bapak Ibu. Tidak pasti. Tapi yang pasti hari ini yang kita rasakan, sesuatu yang pasti adalah Tuhan menyertai kita. Tuhan memelihara kita. Dan kita adalah di dalam rencananya. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di dalam pandemi ini Bapak Ibu, ada satu pertanyaan, apakah semua rencana harus berubah? Ini yang saya pikir menjadi pergumulan kita selama beberapa bulan. Aku udah kontrak ruko ini untuk buat kafe. Kemarin tadi pagi saya sempat diskus dengan rekan saya, mungkin juga ikut di sini. Dia bilang, dia punya banyak sekali cabang kuliner. Dan semuanya merugi. Harus subsidi. Banyak apa yang kita lakukan, semuanya berubah. Ya, apakah rencananya kita harus berubah? Ini yang menjadi inti. Apakah semua rencana kita harus berubah? Gambar ini menunjukkan ada ketegangan, ada seorang pakai masker. Dia bingung ini bagaimana menghadapi hari-hari yang tidak pasti. Bagaimana dengan rencana kita? Kita buat rencana hari ini ternyata gagal. Kita buat rencana hari ini tidak pasti. Mengapa kita harus buat rencana kalau keadaan tidak pasti? Sebelum kita lebih dalam bicara rencana, ada satu hal yang betul-betul kita perlu pikirkan, Bapak Ibu. Saya ingin pada hari ini kita banyak refleksi. Kenapa refleksi? Saya tidak ingin share pengetahuan kepemimpinan pada Bapak Ibu semuanya, tidak. Tapi saya ingin kita semua refleksi. Karena pada saat saya mempersiapkan ini, saya betul-betul refleksi. Apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Dengan adanya COVID ini, pandemi ini, apakah tujuan hidup kita berubah? Semua rencana bisa berubah, tapi kembali, apakah tujuan hidup Anda berubah? Saya ingin kita selama 30 detik ya, kita coba pikirkan Bapak Ibu. Apakah dengan situasi ini, tujuan hidup kita itu berubah? Tujuan hidup, bukan rencana ya, tujuan hidup. Rencana itu adalah bagian daripada tujuan hidup. Pertanyaannya, apakah kita tahu tujuan hidup kita? Sebelum pertanyaan ini, saya tanya, apakah tujuan hidup Anda berubah? Misalnya A. Saya mau tanya, tujuan hidup Anda berubah enggak? Mungkin di antara kita bingung, apa sih tujuan hidup saya? Saya tanya, berubah enggak? Loh, saya juga bingung tuh, apa tujuan hidup saya? Saya banyak sekali diskusi bahwa ternyata banyak orang itu nggak tahu tujuan hidupnya. Pada saat saya ngambil studi lanjut, saya tanya begini, Adrian, saya mau tanya itu, kebetulan direkturnya pada waktu itu adalah seorang Ibu Anitali ya, kita mungkin dengar beliau itu ahli di pakar pendidikan, sering kita undang juga. Saya tanya, Adrian, kamu ngapain mau ngambil kuliah ini? Saya bilang, Bu, saya mau ambil kuliah ini karena saya ingin berbagi mengenai visi hidup. Dia diam. Kenapa visi hidup? Saya bilang karena banyak orang nggak tahu tujuan hidupnya. Saya bilang gitu sama beliau. Banyak orang tidak tahu tujuan hidupnya. Saya ingin berbagi supaya setiap orang tahu tujuan hidupnya. Dia diam, Bapak Ibu. Dia bilang. Terus dia bilang ini, kamu benar juga ya. Loh, kenapa begitu, Bu? Hari ini yang mengajar di sini banyak profesor yang saya tahu. Mereka juga tidak tahu tujuan hidupnya. Itu mengagetkan saya, Bapak. Banyak profesor, banyak doktor, tidak tahu tujuan hidupnya. Itu mengagetkan saya, Bapak Ibu. Tapi sekarang saya mau tanya pada Bapak Ibu semua, apakah Anda semuanya tahu tujuan hidup Anda? Sebelum kita bicara perubahan itu dulu, apa yang tujuan hidup Anda? Saya ingin share satu hal. Ini yang saya pelajari, saya tadi sharing ya pada saat saya 20 tahun, saya itu berusia 20, saya menemukan Tuhan di GKT 3 di Tumapel pada waktu itu. Saya mencari jawaban mengenai tujuan hidup. Saya mulai kecil sudah struggle mengenai tujuan hidup. Kemudian pada saat saya percaya lahir baru, saya mengenal tujuan hidup itu. Dan ini tujuan hidup ya, yang ada dalam kita sebagai orang reform, itu kita
belajar mengenai tujuan hidup manusia lewat katekismus singkat Westminster yang mengatakan gini ya. Tujuan hidup manusia, pertanyaan pertama dari katekismus itu adalah apa yang menjadi tujuan hidup manusia? Jawabannya adalah tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah serta menikmati Dia selamanya. Tuhan menciptakan kita serupa dengan gambarnya. Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan ingin bahwa kita hidup ini untuk memuliakan Allah serta menikmati Dia selamanya. Itu aja Tuhan inginkan. Dan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita? Mengabarkan Injil. Itu aja. Pergilah ke seluruh dunia, amanat aku, jadikanlah semua bangsa muridku. Apa tujuan hidup manusia? Memuliakan Allah dan menikmatinya. Apa yang Allah mau dalam hidup kita? Kita membawa kabar baik itu. Saat ini adalah masa-masa penuaian. Banyak orang yang butuh pengharapan. Sudahkah kita mengenali apa yang Tuhan mau? Tujuan hidup kita. Nah, kalau kita membaca ini, Bapak Ibu, pertanyaan saya, apakah tujuan hidup kita berubah karena pandemi? Saya kembalikan pada Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu tujuan hidup manusia adalah memuliakan Allah, apakah karena pandemi kita tidak lagi memuliakan Allah? Kita mengomel pada Allah. Bahkan kita juga mungkin kecewa terhadap Allah. Apakah karena pandemi kita berusaha tidak bisa menikmati Tuhan lagi? Kita lebih fokus pada diri kita. Ini sebelum masuk lebih dalam Bapak Ibu, kita harus fokus pada ini. Apakah kita tahu tujuan hidup kita? Kedua, kalau kita udah tahu, kita baca ini, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita sudah melakukan ini? Dalam keadaan apapun, tetap kita memuliakan namanya. Dalam keadaan apapun, susah atau senang, tetap kita itu menikmati Dia. Jadi saya katakan pada saat pembukaan tadi, kita justru lihat badai ini. Kita semakin merasakan pemeliharaan Tuhan. Dalam situasi yang baik, kita enjoy. Kita lupa akan pemeliharaan Tuhan. Dalam keadaan tidak baik, justru kita akan bisa melihat apa yang Allah mau kita sebagai anak-anak yang dikasihinya. Allah tidak mau kita menderita. Allah mau kita itu bersukacita dalam diri Dia. Tujuan adalah apa yang mau dicapai. Ya, kalau bahasa leadership-nya visi, tujuan itu ya. Rencana adalah misi dan ada goal. Saya buat yang paling sederhana supaya kita semuanya mengerti ya. Kalau kita bicara goal, kita masuk mulai goal setting ya. Itu kembali pada tujuan. Makanya tadi saya fokus kita pada tujuan. Tujuan dulu. Kalau kita tahu tujuannya, apa yang mau dicapai, kita baru bikin rencana. Kalau kita bikin rencana tanpa tujuan, maka dipastikan akan gagal karena kita tidak tahu mau apa. Tujuan adalah apa yang mau dicapai, kita buat rencana bagaimana mencapainya, kemudian baru kita breakdown pada goal-goal. Goal itu adalah sarana mencapainya. Itu Bapak Ibu ya, saya berikan gambaran yang paling sederhana. Jadi tadi saya bahas tujuan dulu, kemudian rencana, baru goal. Nah, ini kata kuncinya Bapak Ibu ya. Merancang ulang, ada 3 poin yang ingin saya bahas supaya itu menjadi satu titik perhatian kita untuk kita renungkan. Merancang ulang ada 3 poin. 1, kita menyesuaikan. Jadi dengan adanya pandemi ini, kita menyesuaikan. Kita tidak merubah total, menyesuaikan. Contoh misalnya kalau dulu kita biasa tatap muka, kita sekarang harus jaga jarak, kita menyesuaikan, kita adaptasi, kita social distance. Kalau tidak perlu bertemu orang, kita bisa lewat online atau via handphone. Menyesuaikan, jadi kita harus adaptasi. Kemudian yang kedua, menajamkan. Nah, jadi menajamkan ini makna. Kalau dulu kita melakukan segala sesuatu, kita lakukan karena ingin kita lakukan. Sudahlah kita biasanya melakukan seperti ini. Pada saat ini kita harus memikirkan makna. Maknanya apa? Kalau saya melakukan ini, itu bermanfaat enggak? Bermakna enggak? Kalau dulu keadaan
Sebelum pandemi kita bisa melakukan apa saja, apa yang kita mau, apa yang kita mau enjoy, sekarang tidak. Kita harus menajamkan. Kalau kita dulu buat rencana lebih bebas, sekarang semua harus diukur. Ada maknanya enggak? Berguna atau tidak? Menguntungkan atau tidak? Dan semua goal itu adalah menyelesaikan. Kenapa menyelesaikan? Ada sesuatu yang mendesak. Ada 3 ya. Kenapa mendesak Bapak Ibu? Pada pandemi ini kita tahu tidak ada yang kebal. Hari ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu, besok saya bisa aja tiba-tiba dengar kabar, tiba-tiba saya kena COVID, misalnya. Dan kalau Tuhan mau panggil saya, dan tiba-tiba Anda mendengar, baru aja Adrian bicara, berapa waktu kemudian dia udah nggak ada. Berarti pandemi ini kita tahu bahwa setiap kita, bukan karena usia, bukan karena kesehatannya dia, bukan karena kekuatannya dia, tidak. Setiap orang itu harus siap untuk dipanggil. Ada kemendesakan di sini, ada kegentingan di sini. Berarti kita tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu kita buat, kalau Tuhan katakan usia 70 tahun, kalau kuat bisa 80 tahun. Sekarang tidak ada Bapak. Setiap saat, setiap kita, baik masih pemuda, baik juga masih yang berusia 30, 40, setiap saat kita bisa dipanggil. Kita harus ada tiga hal, adaptasi, semua goal kita, adaptasi, menyesuaikan. Kemudian kedua, maknanya apa? Dulu kalau kita buat, pokoknya saya mau ini, sekarang enggak. Apapun yang saya rencanakan, bermakna enggak? Berguna enggak? Dan apa yang saya lakukan? Ini harus menyelesaikan tugas Tuhan. Semua goal saya, semua goal kita semuanya, harus 3 ukuran ini, menyelesaikan. Kalau saya dipanggil Tuhan, besok atau lusa, atau bulan depan, sudahkah saya melakukan apa yang Tuhan mau? Ini yang saya sebut sebagai mendesak. Jadi spirit daripada goal yang akan kita buat, yang akan saya bahas ini ada 3. 1, adaptasi. Kedua, ada maknanya. Ketiga, mendesak dan mendesak. Ada satu ayat yang saya ingin tambahkan untuk kita bicara 3 hal tadi ya, bicara adaptasi, bicara makna, dan bicara mendesak. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Lihat ya, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Dan boleh ditambahkan, setiap saat engkau akan pergi. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan percayakan dengan sekuat tenaga? Kurang lebih beberapa tahun yang lalu, kita ada sebuah lagu yang sangat menjadi favorit kami pada waktu itu ya. Dengan teman-teman menyanyikan lagu, hidup ini adalah kesempatan. Lihat ya, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Lihat ya, hidup ini adalah untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bapak Ibu, lagu ini seharusnya mengingatkan kita. Kemendesakan. Kita tidak tahu berapa lama waktu kita. Apakah setiap waktu kita pergunakan dengan baik? Apakah setiap tanggung jawab kita kerjakan dengan sekuat tenaga? Kita masuk lebih dalam. Setelah kita bahas semuanya itu adalah menyesuaikan hidup dengan rencana Tuhan. Pandemi ini, kita tidak bisa lagi melakukan semua rencana berdasarkan apa yang aku inginkan. Kita tahu ada yang mendesak, ada makna, bahwa kita harus melakukannya sesuai dengan rencana Tuhan. Kita tahu
Di Yakobus 4, 12, 13 dikatakan bahwa ada seorang yang mempunyai rencana. Dia akan berdagang di kota Anu selama setahun. Jelas ya, berdagang. Apa yang mau dia kerjakan dengan jelas? Berdagang. Kotanya jelas, waktunya jelas. Kemudian visibility study-nya jelas. Dalam setahun aku akan mendapatkan untung. Rencana itu sangat matang. Kota Anu, berdagang, mendapatkan untung setahun. Itu satu goal setting yang sangat luar biasa, yang sangat diukur dengan sangat teliti. Tapi dikatakan bahwa engkau tidak tahu hari esok. Semua itu sia, hidupmu sama seperti uap yang hilang begitu saja. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Menyesuaikan, kita harus menyesuaikan semuanya dengan rencana Tuhan pada saat pandemi ini. Setiap rencana yang mau kita buat, kita tanya pada Tuhan, Tuhan, apakah Tuhan berkenan dengan rencana ini? Apakah Tuhan mau rencana ini aku kerjakan? Dan apa yang Tuhan mau aku lakukan melewati keberadaanku? Goal setting secara singkat adalah menentukan tujuan, membuat rencana. Kita harus tuliskan ya. Kalau kita tidak tuliskan, kita cuma berangan-angan. Tetapkan, ini penting ya, tetapkan waktu pencapaiannya. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Dan yang penting evaluasi hasilnya. Karena kalau tidak kita evaluasi, sama aja bohong. Jadi simpel ya, tentukan tujuannya dulu. Buat rencananya, tuliskan, tetapkan mau 3 bulan, jangka pendek 3 bulan, mau setengah tahun, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kemudian diukur. Supaya tatkala itu tidak tercapai, kita cari sebabnya. Kenapa tidak tercapai? Saya memberikan contoh ya Bapak Ibu ya. Ini tadi ya, kembali pada gambar ini. Saya mau kasih contoh goal setting saya Bapak Ibu. Goal setting saya ini saya buat pada saat saya berusia 20 tahun. Saya sudah membuat goal itu selama 30 tahun. 30 tahun Bapak Ibu. Jadi pada saat saya berusia 20 tahun, saya lahir baru, kenal Kristus. Saya tahu tujuan hidup saya, dan saya membuat goal setting untuk hidup saya sampai usia 50 tahun. Jadi saya pertama jangka pendek studi saya, waktu itu saya studi S1, usia 22, saya selesai S1. Kemudian saya cari kerja, 22 sampai 30 jatuh bangun. Ya, kita cari kerjaan dulu, cari kerja, bisa ketemu tidak cocok dan yang tidak ada masalah. Saya kasih waktu 8 tahun untuk saya jatuh bangun. Karir, saya temukan karir. Di dalam usia 30 tahun, saya sudah harus punya pekerjaan yang tetap, punya karir yang tetap, supaya saya sudah menghitung bahwa saya juga harus membesarkan anak-anak saya, kuliah, dan yang lain-lain. Menikah, nah saya juga ada goal studi, goal pekerjaan, goal keluarga, goal pelayanan. Saya buat goal pelayanan pada waktu itu, saya bilang pada Tuhan, Tuhan, saya tahu bahwa saya adalah orang yang tidak layak mendapatkan anugerah Tuhan. Tapi Tuhan mau angkat saya daripada lumpur kehinaan. Tuhan, saya selamatkan, saya mendapatkan karunia keselamatan itu, saya mendapatkan jaminan keselamatan. Saya mau berikan semua yang terbaik dalam diri saya pada Tuhan. Dan saya katakan, saya mau full time Tuhan pada usia 50, saya lepaskan semua pekerjaan saya, tapi sebelumnya saya tetap akan melayani Engkau, tapi saya masih butuh untuk tetap bisa jadi pembuat tenda untuk bekerja. Itu goal setting saya, Bapak Ibu. Saya buat 30 tahun. Goal studi, jangka pendek. Nah, sekarang coba kita evaluasi. Saya ingin flashback ya. Studi. Nah, ini kita akan tahu apa gunanya goal setting. Yang pertama, studi. Saya selesai studi pas 22 tahun. Pekerjaan. Saya juga persis semua karir. Ya, menikah persis usia 28 saya menikah, dan hari ini tahun ini kami
30 tahun menikah dan Tuhan kasih saya bonus cucu. Ya, ini sudah saya hitung kenapa saya menikah usia 28 tahun pada waktu itu, karena saya juga memikirkan mengenai anak saya dan cucu saya. Saya punya perhitungan seperti itu ya. Dan ini saya pas 28 tahun. Full time, saya 47 tahun saya sudah pensiun dini. Dan saya sudah full time 47 tahun. Sehingga semua goal setting itu ternyata Tuhan sudah penuhi. Itulah guna goal setting, Bapak Ibu ya. Tatkala kita buat goal setting, jangka pendek, jangka panjang, itu membuat kita betul-betul fokus apa yang mau kita kerjakan. Dan saya konsisten dengan goal setting yang saya buat. Dan saya betul-betul melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya lewat goal setting ini. Dan saya semua maju, Bapak Ibu. Dan ini persis maju, karir persis, studi bahkan saya bisa menambah lagi. Dan pekerjaan pun Tuhan sudah atur semuanya karena saya melakukannya ini, Bapak. Ada rahasianya ini. Saya berikan sebuah simbol ya. Ini laptop ini melambangkan pekerjaan kita. Laptop adalah pekerjaan kita. Laptop melambangkan intelektual kita, kepandaian kita. Ini ada Alkitab, Bapak. Ada Alkitab. Alkitab ini terbuka. Ini kita lihat itu Mazmur, ada kitab Mazmur ya, ada kacamata, ada notes, ada berisi plan. Dan satu lagi ini bukan meja kantor, tapi ini acak-acakan seperti anggap spray lah ya, atau background. Begini Bapak Ibu ya, tatkala kita ingin berhasil, apa yang kau rancangkan, satu, itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Saya mengukur semuanya dari firman Tuhan. Saya tidak membuat semuanya itu berdasarkan keinginan saya, tapi apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kacamata ini melambangkan satu kecermatan, satu perhatian pada firman Tuhan. Kacamata ini ada pada firman, tetapi kita juga harus bekerja, melambangkan di sini ada laptop tempat kita bekerja. Laptop tempat kita untuk mencari uang, laptop untuk kita membuat rencana. Tapi ingat ada catatan, plan. Kita catat, kita tulis, kenapa kita gagal, kenapa kita berhasil, apa yang mau kita tulis lagi. Dan ini adalah di mana saja, kapan saja, siang malam, tetap kita baca firman, kita mau tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan yang luar biasa, tadi saya sharingkan, apa yang saya buat goal, yang saya rancang itu berhasil, karena apa? Firman Bapak Ibu. Kita tidak mengandalkan kepandaian kita mengandalkan firman dengan kecermatan. Waktu saya pakai untuk membaca firman, mencari kehendak Tuhan, dan baru saya masukkan dalam pekerjaan. Tapi ada buku catatan kecil ini adalah, tulisannya adalah planner, perencanaan. Dan Tuhan akan bekerja melalui diri kita, kalau kita itu melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya akan masuk sekarang mulai pada area-area kehidupan Bapak Ibu ya. Jadi kita tadi udah jelas, saya bicara mengenai tujuan, kemudian tadi saya bicara mengenai kenapa kita buat rencana. Nah sekarang mengenai 6 area kehidupan, ini secara umum ya, saya tidak mungkin bahas semua secara detail, saya cuma ingin kasih highlight-nya aja, pemaknaannya aja. Ada 6 area, 1 spiritual, kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan, dan sosial. Ini saya kasih adatnya. Yang pertama adalah, ingat ya, ada 3 poin, adaptasi, makna, dan mendesak. Nah, ini spiritual. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, spiritual itu adalah bicara kualitas spiritual kita, hubungan kita dengan Tuhan. Melalui pandemi ini, kita harus buat goal, ada 4 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama adalah kualitas relasi kita dengan Tuhan. Seringkali kita itu, kadang-kadang saya tadi sudah ngomong mulai awal ya, kita pada saat semuanya baik, kita justru mungkin relasi dengan Tuhan kurang. Pada saat semua tidak baik, kita mungkin satu hari bisa berseru-seru kepada Tuhan. Hari ini Minggu, kalau biasanya pada saat sebelum pandemi, kita ke gereja, ambil jam 8, ya sudah. Tapi hari ini mungkin kita bisa saat dalam hari Minggu bisa mendengarkan 4 khotbah dari gereja berlainan.
karena semuanya udah online. Ada teman saya yang setiap hari Bapak Ibu ya, itu dia mendengarkan khotbah. Kan buahnya ada ribuan, bahkan kalau mau ke luar negeri dimanapun ada. Setiap pagi dia mendengarin satu khotbah Bapak Ibu. Ada renungan, saat teduh, dia mendengarkan khotbah setiap hari. Kualitas. Bagaimana? Kita harus buat goal mengenai kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Sudahkah kita terus bersyukur pada Tuhan? Sudahkah kita terus dalam doa kita betul-betul menanyakan apa yang Tuhan mau melalui semua kondisi ini? Kuantitas pasti ya, itu adalah saat teduh kita. Apakah kalau kita dulu cuman kadang-kadang bolong-bolong ya, sekarang apakah kita rutin? Kalau dulu 10 menit, sekarang mungkin bisa setengah jam. Itu kuantitas ya. Kemudian yang penting apa? Karakter kita diubahkan. Karakter. Justru pada saat pandemi ini banyak terjadi kita malah keluar semua aslinya. Kita mungkin mendengar dari teman saya banyak kita mengalami di rumah karena kumpul setiap hari itu ada masalah-masalah yang tersembunyi keluar semua. Kita dulunya bisa terselimur, orang bilang ya. Terselimur itu kalau dulu ada kerjaan, kadang-kadang kita mungkin banyak hal yang tidak kita tampakkan. Pada saat work from home, semua bisa keluar, meledak semua, bisa kemarahan, karakter kita tidak bertambah baik, kita tidak jadi lemah lembut, jadi kasar, tidak sabaran, bahkan tidak pernah memuji istri. Nah, suami tidak pernah memuji istri, ya istri juga ngomel terhadap suami. Karakter kita tidak diubahkan. Dan otomatis kalau karakter kita tidak diubahkan, kesaksian hidup kita juga tidak ada. Spiritual adalah satu hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kualitasnya, bagaimana kuantitasnya, bagaimana karakter kita udah semakin diubahkan enggak, dan bagaimana kesaksian hidup kita. Kemudian kesehatan. Ini saya kasih gambar gowes ya, kita lagi top. Kalau dulu kesehatan kita bicara mengenai langsing, ya, bicara mengenai sehat, sekarang enggak. Kita harus fokus pada imun tubuh. Enggak lagi dulu bicara mengenai kolesterol. Enggak lah, kita udah bicara imun tubuh. Semua sekarang sibuk bagaimana, dan tahun-tahun mendatang kita sudah berubah Bapak Ibu. Kita harus buat goal, bukan lagi supaya langsing, supaya sehat, tapi tidak spesifik imun. Bagaimana untuk bisa mencapai imun tubuh? Nah, pasti kita tahu harus berjemur, olahraga rutin, dan kemudian gizinya harus berimbang. Sehingga pola-pola kesehatan kita udah berubah, Bapak Ibu, tidak lagi sama. Kita harus lebih spesifik, bermakna, karena kita tahu tubuh kita adalah bait Allah. Kita harus menjaga imun tubuh kita, gizi kita harus bagaimana, intensitas olahraga kita bagaimana. Setiap hari harus 30 menit. 30 menit. Kemudian kita harus mengatur detak jantung kita. Jadi kalau jalan itu nggak boleh jalan santai ya. Jalannya harus cepat, jalan cepat karena kita harus mencapai denyut jantung kita. Itu ada rumusnya, saya akan nggak bahas di sini. Tapi saya biasanya selalu pakai 10-15 menit dalam kondisi untuk kita aerobik. Itu detak jantung saya harus 120. Ini ya, jadi saya ada ukurannya. Saya harus mencapai itu supaya kita bisa melatih jantung kita. Jadi diukur semua, nggak seperti dulu. Dan disiplin tentunya ya, disiplin. Dan itu akan menjadi habit. Nah, saya sendiri itu orangnya kan orang dulu saya sering dijuluki Yongsani ya. Toyong Sani itu keloyong sana sini. Paling di rumah itu 1-2 minggu udah biasa. Saya keliling mana-mana. Sekarang tanda kutip saya terperangkap di rumah. Terperangkap di rumah ya, maksudnya ya kerja di rumah. Tapi saya disiplin olahraga itu 1 hari pasti saya itu bersepeda statis setiap hari. Kadang saya kayak tadi saya ini mau jam 6 ada, saya tadi jam 2:30 saya udah sepedaan dulu. Kalau saya ada tamu, saya malam, saya 6:30 saya sepedaan. Tiap hari saya tidak pernah lepas sepedaan kecuali hari Minggu. Jadi itu menjadi disiplin kita dan otomatis hasilnya apa? Bonusnya adalah pada saat kita laporan ke Prodia, kita setor ke sana, setor uang tentunya ya, dan dapat rapot. Setor uang, dapat rapot. Saya rutin 3 bulan periksa. Dan hasilnya, rapotnya nggak ada bintangnya.
nggak ada bintangnya, semua turun, kolesterol turun, asam urat turun, semua dulu, semuanya akan bersih semua. Karena apa? Kita care kesehatan kita. Maknanya apa? Tubuh kita adalah bait Allah. Kalau kita mau, kita maksimal melayani Tuhan dalam kemendesaan kita, Tuhan sudah berikan satu imun tubuh dalam hidup kita, tapi tidak pernah kita perhatikan. Dulu kita nggak pernah bikin plan, kita saya nanya olahraga, suka-suka aja, makan suka-suka aja, kita hidup, masa nggak boleh menikmati makan? Hari ini nggak bisa. Saya jadi kambing, kata istri saya, makan sayur dan buah lebih banyak. Jadi kambing mana-mana, saya dijulukin kambing, karena selalu tanya sayur dan buah. Tapi itu adalah untuk bait Allah, kita sudah harus betul-betul men-set ulang bagaimana goal kita mengenai kesehatan, karena sekarang kita tahu kesehatan itu sangat penting sekali bagi kita. Kemudian keluarga. Nah ini penting keluarga ya, keluarga. Saya berikan 4 tips ini ya, begini. Yang pertama mendengar. Kenapa kok mendengar? Orang tua itu, namanya orang tua ya, sukanya itu kan ngomong. Kita merasa senior, kita ngomel. Maaf ya, kadang-kadang kan kita tahu ya suka ngomel di rumah siapa ya, tapi maaf saya juga suka ngomel sih, sama aja gitu ya. Jadi kita seringkali itu lebih banyak ngomong daripada mendengar. Bikin goal. Coba kita mendengar. Coba kita nggak ngomong, kita tanya pada anak-anak kita, baik itu dia udah remaja, kita mendengar apa yang menjadi pergumulan anak-anak kita. Kita rubah goal kita, saya akan mengurangi ngomong. Itu goal juga Bapak, kan ada maknanya, ada kemendasakannya, ada adaptasinya. Saya akan mengurangi ngomong, saya akan mengurangi ngomel, akan mengurangi untuk memerintah, saya akan banyak mendengar. Apa keluhan suami saya? Apa keinginan anak-anak saya? Mendengar. Setelah itu, kita bikin goal memahami. Coba memahami. Kalau dulu seringkali kita pakai ini ya, menuding, menyalahkan, menuduh. Saya kita rubah. Memahami berarti kita mencoba melihat dari sudut pandang suami kita, sudut pandang istri kita, sudut pandang anak-anak kita. Rubah. Memahami, ini tidak mudah Bapak. Justru pada saat work from home, kita di rumah terus, konflik itu meningkat. Dan teman-teman saya konselor itu, mereka itu pusing, bilang pada saya, gila itu Adrian. Kenapa Bu? Saya bilang gitu. Satu hari itu minimal 3 pasangan yang menyatakan keinginannya untuk bercerai. Karena apa? Mereka udah kumpul puluhan tahun, tapi tidak memahami pasangannya. Buat goal, kita adaptasi, kita merubah keadaannya. Makna hidup itu apa? Tuhan izinkan seharusnya kita bersyukur. Work from home, kita punya waktu banyak di rumah. Tapi kita punya banyak waktu di rumah, kita tidak memahami suami kita, tidak memahami anak-anak kita, tidak memahami istri kita. Celakalah kita. Memahami. Kemudian melibatkan. Contoh, kita buat jadi sesuatu yang fun. Contoh misalnya, di sini banyak ibu-ibu ya, kita ini kan melayani suami itu, wah suami anak kita masakkan. Ayo kita buat sesuatu yang fun, ajak mereka itu terlibat. Ayo sama-sama kita buat goal, kita misalnya mau buat apa ya, misalnya mau buat barbecue, kita bagi tugas. Kita minta suami kita, misalnya, ayo kamu yang belanja daging ya, anak kita yang nyiapin bumbu. Ma, aku nggak bisa. Buatlah itu jadi sesuatu yang fun. Kita merasa, oh itu tanggung jawabku. Libatkan seluruh anggota keluarga, jadikan kegiatan di rumah itu sesuatu yang fun, yang menyenangkan. Jadi kita bagi tugas, ayo, dan semuanya dapat hadiah, misalnya, ayo giliran nyapu, giliran, dan yang kita bisa atur sesuatu yang menjadi tugas itu dibagi. Kita libatkan. Dan yang terakhir adalah mengizinkan. Kadang kita itu jadi orang tua, atau jadi istri, atau jadi suami, kita terlalu perfeksionis, overprotective. Mengizinkan dalam arti kadang-kadang kita tahu bahwa pada saat pandemi ini tidak mudah, bisa terjadi banyak hal. Kita mengizinkan anak kita berbuat kesalahan. Kita kadang-kadang misalnya jadi melibatkan, suami misalnya
disuruh masak telur lah, suruh goreng telur, ternyata gosong. Jangan dimarah-marahin. Ya, tapi izinkan yang berkesalahan. Anak kita disuruh buat apa, kotor. Kita buat semua jadi fun, menyenangkan. Izinkan kita semuanya untuk berbuat salah. Izinkan tidak ada kesempurnaan dalam hidup. Buat semua jadi guyon. Maksudnya jadi guyon adalah kita mentertawakan kekonyolan kita. Justru ada hal-hal yang buruk, kita jadikan itu sebuah kekonyolan. Kadang saya diskusi, kadang gini ya, teman saya bilang, Tuhan tuh humoris ya, bilang gitu. Tuhan tuh humoris. Tuh kenapa saya bilang gitu? Kok Tuhan humoris? Iya, dia izinkan aku jatuh kayak gini. Tuhan tuh kok sangat-sangat kreatif ya. Aku ini malah diizinkan Tuhan seperti ini. Padahal dia mengalami masalah, Bapak Ibu. Mengalami masalah, tapi dia katakan bahwa Tuhan tuh humoris. Dalam arti, ya kita izinkan apa yang terjadi. Dan kalau misalnya ada suami atau ada anak atau ada pasangan kita berbuat salah, itu buat aja guyon. Kok bisa gitu ya? Ini kamu sekarang malah dulu kamu harus jadi chef tuh, atau kita bisa puji. Jadi kalau terjadi ada satu kekacau balauan, misalnya karena anggap rumah kita jadi kotor, janganlah kita jadi perfect. Kita nggak perlu ngomel, tapi keluarga ini jadikan sesuatu yang indah. Karena segala sesuatu, kalau kita mau buat indah, tergantung kita. Kita mau buat indah, jadi indah. Kita buat ruwet, jadi ruwet. Kembali pada diri kita, mindset kita mau apa dalam hidup kita. Kalau sesuatu yang buruk, kita lihat kebaikannya, maka jadilah baik. Sesuatu yang baik, kita lihat keburukannya, jadilah itu buruk. Jadi kita harus kembali melihat apa yang Tuhan mau. Segala sesuatu Tuhan izinkan, baik atau buruk. Roma 8 ayat 28. Tuhan bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang yang dikasihinya. Kita semua dikasihi, pasangan kita dikasihi Tuhan. Anak kita dikasihi Tuhan. Kalau mereka berbuat salah, kalau ada sesuatu yang tidak ideal, kenapa tidak? Karena Tuhan mengasihi kita. Kenapa kita harus punya sebuah standar yang tinggi, yang sebelum pandemi mungkin itu bisa berjalan. Pada saat pandemi, kita belajar bahwa anak kita sangat stres. Anak kita sangat stres. Kita sebagai orang tua sangat stres. Karena contoh anak sekolah. Kalau masih punya anak sekolah, anaknya stres, kita orang tua udah ngurus rumah, masih ngurusin anak lagi, stres lagi. Suami juga stres, semua stres. Triple stres, jadi apa? Betul nggak? Triple stres. Bisa depresi, tidak gila itu masih untung. Tapi buatlah itu fun. Izinkan segala hal-hal yang buruk, itu anggap guyon aja, kita tertawakan hal buruk itu dengan tanda Tuhan tuh kreatif ya, supaya kita tidak dalam zona nyaman. Kekreatifan Tuhan itu kita buat sebagai satu yang Tuhan izinkan, bahwa kita akan terus bertumbuh dalam apa yang Tuhan mau melewati semua masalah dalam hidup kita. Dan itu indah sekali kalau kita melihatnya sebagai yang indah. Kalau kita lihat sebuah gambar yang indah, itu bukan gambar yang monoton, Bapak Ibu. Gambar yang indah itu adalah kaya warna. Kaya warna. Warna itu kadang ada warna gelap, ada warna terang. Ya, saya kalian kasih gambar ini semua, ada yang gelap, ada yang terang semuanya. Dan itu very beautiful, itulah hidup. Kalau kita selalu bersyukur, kita akan melihat hidup itu sangat indah. Tapi kalau kita tidak pernah bersyukur, apapun yang indah jadi buruk. Keluarga ini saat sekarang adalah titik serangan iblis yang paling utama pada saat pandemi ini. Keluarga-keluarga dihancurkan. Goal kita yang paling penting justru adalah keluarga. Saya rindu setiap kita itu belajar untuk melihat lewat keluarga. Apa yang Tuhan mau lewat keluarga kita. Kita benahi ulang, duduk saat itu bareng. Kita bersama-sama minta pada Tuhan supaya Tuhan hadir melalui keluarga kita. Tuhan mengubahkan keluarga kita. Maka hidup kita jadi berkat melewati keluarga. Pekerjaan. Saat inilah yang paling tepat kita untuk mengkaji ulang pekerjaan kita. Apakah pekerjaan kita memuliakan Tuhan? Apakah kita ini sudah bekerja dengan jujur? Usaha kita bisa porak-poranda, tapi ingat Tuhan bisa memulihkan seketika dan Tuhan juga bisa mengambil semuanya. Pertanyaannya bukan Tuhan memberi atau Tuhan mengambil. Apakah pekerjaan kita memuliakan Allah?
Dan kalau kita mau pekerjaan kita memuliakan Allah, satu hal, pekerjaan kita harus jadi berkat, berintegritas. Supaya, oh ini orang Kristen. Meskipun dia pandemi, dia tetap jujur. Dia tidak menaikkan, dia tidak menipu. Integritas kita menjadi standar kita yang paling tinggi untuk jadi anak-anak Tuhan. Dan itu akan nyata dalam pekerjaan kita. Dalam pekerjaan kita juga tahu, kita belajar. Kalau dulu kita merasa hebat, kita punya perhitungan yang bagus, kita punya koneksi yang bagus, punya prospek pasar yang bagus, punya tim marketing yang bagus, hari ini kacau balau semuanya. Pertanyaannya, Tuhan mau apa lewat semuanya itu? Kalau dulu kita jadi orang hebat, hari ini goal kita berubah. Kita harus mengandalkan Tuhan. Makna hidup kita adalah bukan kita hebat, tapi kita adalah mendapatkan anugerah Allah itu sendiri. Berarti kita harus mengandalkan Tuhan. Goal kita, pekerjaan kita, dalam hidup kita, dalam pekerjaan, aku tidak boleh lagi merencanakan sesuai keinginanku. Aku tidak boleh lagi mengatur sesuai dengan kekuatanku, perhitunganku. Tapi apakah aku mengandalkan Tuhan melalui pekerjaanku? Dan pekerjaan kita harus memberkati orang lain, Bapak Ibu. Kalau dulu bisnis adalah mengenai diri kita, keuntungan kita. Sekarang kita balik. Apakah pekerjaan saya itu jadi berkat bagi karyawan saya? Apakah pekerjaan saya jadi berkat bagi lingkungan saya? Apakah pekerjaan saya jadi berkat bagi kota saya? Paradigma kita berubah total, Bapak Ibu. Kita melihat pada makna. Dulu kita berpikir diri kita. Sekarang makna. Jadi dalam pekerjaan ini, kalau kita berintegritas, maknanya apa bagi Tuhan? Maknanya apa bagi orang lain? Kalau kita bekerja mengandalkan Tuhan, maknanya apa bagi Tuhan dan bagi orang lain? Mereka akan melihat hidup kita, kenapa kita bisa selalu tetap teguh dalam kondisi sulit. Karena kita mengandalkan Tuhan. Dan yang terakhir adalah kemaksimalan. Melalui pekerjaan, melalui pelayanan, Tuhan menuntut kita melipat gandakan setiap talenta yang Tuhan percayakan. Pertanyaan saya Bapak Ibu, hari ini, berapa talenta yang sudah Tuhan percayakan? Dan apakah talenta-talenta itu sudah kita lipat gandakan sesuai dengan Tuhan yang mau? Kalau itu belum, kita perlu mengkaji ulang lagi. Melalui pandemi ini kita justru harus maksimal. Karena waktu kita sangat terbatas. Kita mau nggak kita maksimal? Apapun yang kita bisa kerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga. Itu kemaksimalan. Pekerjaan. Pelayanan. Kalau dulu kita pelayanan, banyak di antara kita pelayanan, saya lihat di sini banyak sekali rekan-rekan saya aktif dalam pelayanan. Kita mungkin dari seksi pembesukan, ada di seksi doa, di asyir, menjadi pengurus dan yang lain-lain. Pada saat pandemi, semuanya hancur. Kita tidak bisa lagi beribadah. Kalau dulu kita bisa pelayanan, kita bisa rajin ke gereja, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, baik jadi asyir, baik kur, ataupun besuk, apapun bisa kita lakukan pada saat sebelum pandemi. Saat ini kita dipenjarakan, Bapak Ibu. Tidak bisa kemana-mana. Tapi justru pada saat ini Tuhan meminta kita untuk tidak melihat gedung gereja. Tapi Tuhan ingin melihat gereja-gereja ada di luar adalah jiwa-jiwa itu. Kita harus belajar melihat orang lain dengan hati Kristus, dengan penuh belas kasihan. Pertanyaan saya, apakah selama ini kita justru mengasihani diri kita sendiri dengan kondisi kita? Atau kita punya hati Yesus yang melihat dengan belas kasihan di luar sana? Begitu banyak orang yang mereka tidak bisa makan. Hari ini kita bisa berkurang pendapatan kita. Tapi di luar sana ada orang yang kelaparan. Mungkin tetangga kita ada mereka yang kelaparan, tidak bisa makan. Tidak bisa bayar uang sekolah. Kalau kita fokus hanya pada pelayanan dalam gedung gereja, ini saatnya Tuhan membuka semua sekat-sekat tembok itu, supaya kita bisa melihat keluar. Melihat dengan penuh belas kasihan, begitu banyak orang pada saat ini, mereka yang tidak bisa makan.
Kemudian apakah kita rela? Kita, oh Tuhan aku berbelas kasihan. Tapi kita tidak rela untuk mau berbagi pada mereka. Itu juga sia-sia Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu singkatan relawan adalah orang-orang yang rela mau mengorbankan waktunya, tenaganya, uangnya untuk mereka rela mau melakukan sesuatu. Apakah kita mau rela Bapak Ibu? Pelayanan kita bukan lagi sekarang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya kita lakukan atau aktivitas-aktivitas gerejawi yang kita lakukan. Tetapi justru Tuhan minta kita secara utuh, jadikanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup. Kita rela dan kita menyerahkan diri kita. Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku? Kalau kita misalnya bisa memberi makan orang lain, kita mungkin secara rutin bisa membagikan. Kita suka masak Bapak Ibu, kita sisihkan uang kita untuk bisa memasak bagi mereka-mereka yang berkekurangan. Ada teman kita yang kena COVID, di mana dia harus mengalami isolasi mandiri. Kita kirim makanan. Hari ini Bapak Ibu tidak ada batasan. Kalau misalnya ada teman saya di Jakarta, pada saat ini di Jakarta Bapak Ibu ya, dia lagi mengalami kesulitan makanan. Saya tinggal klik Bapak Ibu di handphone saya, dan saya bisa order makanan dari Gojek Bapak Ibu atau Grab untuk kirim dia makanan. Meskipun dia ada di Jakarta, di Jambi, dimanapun di seluruh Indonesia, saya bisa kirim makanan. Bapak Ibu. Kita bisa melakukan banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi pertanyaannya, apakah kita melihat ladang yang sudah menguning? Kita melihat jiwa-jiwa itu. Ingat Bapak Ibu, tujuan hidup manusia adalah kita memuliakan dia dan menikmati penyertaannya. Tapi ada tugas yang sangat penting Bapak Ibu. Tugas yang sangat penting untuk membawa kabar baik itu. Dan inilah saatnya Bapak Ibu. Inilah saatnya. Saya tidak akan membahas di sosial. Cuman saya ingin kita melihat ayat ini. Saya akan bacakan. Sebab ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu beri aku tumpangan. Kita melihat di sini Bapak Ibu, tidak ada kata uang. Tidak ada kata dia harus kamu menjual segala sesuatunya, beri kepada dia. Enggak. Kalau mereka lapar, kasih mereka makan. Kalau mereka haus, kasih mereka minum. Kalau mereka butuh tumpangan, kasih mereka tumpangan. Kalau mereka butuh baju, kasih mereka baju. Kalau mereka sakit, engkau bisa melawat dia. Doakan dia. Telepon dia. Kita tidak bisa kunjungan pada dia. Pekerjaan sosial kita dibatasi karena social distancing. Tapi social distancing tidak membuat kita tidak berhenti untuk berbuat sosial. Banyak hal yang Tuhan bisa memberi pada kita. Gereja bisa kreatif. Bagaimana untuk bisa menggerakkan jemaatnya untuk memberi makan orang-orang lain. Dan saya ada satu yang luar biasa, adalah satu gereja ada di Amerika, dan saya mengikuti apa yang mereka lakukan. Mereka menggerakkan jemaatnya untuk memberi makan. Itu dengan mereka, kebetulan gereja mereka besar sekali, dan mereka bisa melibatkan 15.000 jemaatnya untuk menjadi relawan memberi makan Bapak Ibu pada orang-orang selama COVID, memberi makan. 15.000 orang, dari dia punya banyak kampus ya, berapa kota, semuanya digerakkan. Pendetanya, ayo kita bergerak. Bukannya mengasihani diri, tetapi mereka keluar untuk memberi makan. Dan yang terjadi, mereka report ribuan orang diselamatkan Bapak Ibu. Mereka mau percaya pada Tuhan karena diberi makan. Bukan diberi uang berlebihan, diberi makan secara rutin setiap hari. Ada relawan, ada orang yang punya belas kasihan, ada orang yang mau menyerahkan dirinya untuk bisa berbagi, menjadi berkat. Saya menutup Bapak Ibu dengan statement seperti ini. Tuhan mau kita ditajamkan dan dimaksimalkan melewati situasi ini. Justru lihat, pandemi ini bukan sebuah proses yang menyakitkan kita. Tetapi kita itu dibentuk, ditajamkan supaya kita itu maksimal.
Situasi ini membuat kita itu ditajamkan. Kita kalau tidak ada pandemi, kita akan jadi tumpul. Pandemi ini membuat kita ditajamkan dengan merancang ulang semua goal kehidupan Anda. Jadikanlah hidupmu penuh dan bermakna. Penuh itu kita seringkali merasa hidup kita kosong. Kenapa hidup kita kosong, Bapak Ibu? Karena kita tidak melihat makna hidup kita. Tatkala kita menyadari bahwa hidup kita bermakna bagi Tuhan dan bagi orang lain, maka hidup kita akan penuh. Penuh ini tidak bicara mengenai kekayaan. Penuh ini bicara mengenai quality of life. Tatkala kita bersyukur, kita akan merasa cukup. Nah, itulah hidup kita penuh. Banyak orang yang kaya raya, tapi hidupnya kosong. Tapi tatkala hidup kita bersyukur, maka hidup kita penuh. Dan hanya orang yang penuh yang bisa berbagi. Kelimpahan itu dihasilkan dari kepenuhan. Tidak ada kelimpahan dari kekosongan. Kalau kita mau jadi bejana yang penuh dan kekuatan dari Kristus Yesus, maka kita akan menjadi bejana yang berlimpah. Dan itu akan memuliakan dan menyenangkan. Saya minta kita membaca ini lagi, dan biarlah ini menjadi komitmen kita. Tuhan, aku mau melewati pandemi ini. Aku tidak mengasihani diriku sendiri. Aku tidak mau mengeluh lagi, Tuhan. Tapi aku sadar ini adalah sebuah proses pembentukan Tuhan. Supaya aku jadi maksimal. Supaya hidupku ini bermakna. Dan hidupku ini penuh. Hidupku tidak kosong lagi karena Tuhan terus mengisi aku dengan air kehidupan. Supaya hidupku ini berlimpah. Jadi berkat bagi banyak orang. Di sekelilingku begitu banyak orang membutuhkan. Mereka butuh kasih Kristus, Tuhan. Pakai aku supaya hidupku ini memuliakan Engkau dan menyenangkan Engkau. Hidup kita harus memancarkan harapan. Kenapa harapan? Karena hari ini orang banyak galau, Bapak Ibu. Susah, galau. Kenapa begitu? Karena Tuhan adalah sumber pengharapan. Dan Dia mau kita memancarkan terang itu. Tuhan mau kita menjadi garam, menjadi pelangi kehidupan bagi mereka yang hidup tanpa pengharapan. Kita harus bersyukur, Bapak Ibu. Kita menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan kita menikmati janji Allah. Tapi di luar sana, Bapak Ibu, begitu banyak orang yang tidak punya pengharapan. Saya melayani banyak orang-orang yang cerai, orang-orang yang tidak berpengharapan, mengalami kehancuran dalam hidupnya. Dan mereka seringkali ingin mengakhiri hidupnya. Di luar sana begitu banyak orang kehilangan harapan. Pada hari ini saya menantang Bapak Ibu semuanya. Apakah hidup kita sudah memancarkan terang itu sendiri? Saat ini adalah saat yang paling tepat untuk kita merancang ulang hidup kita. Jadikanlah hidup kita ini penuh dan bermakna. Dan biarlah hidup kita ini bisa jadi berkat bagi banyak orang. Supaya nama Tuhan dimuliakan. Saya mengajak kita berdoa sama-sama. Bapak, kami bersyukur pada malam hari ini. Tuhan boleh menegur kami. Sebagaimana Tuhan telah menegur hamba-Mu ini. Supaya kembali diingatkan bahwa waktunya sudah sangat mendesak. Setiap kami Tuhan selamatkan untuk sebuah tujuan. Tuhan menciptakan setiap kami untuk menyenangkan Engkau, untuk memuliakan Engkau. Dan biarlah kami bertobat Tuhan dengan segala kebebalan kami. Kami selama ini menjadi orang-orang dewasa yang bebal, yang sombong, yang merasa diri kami kuat, merasa diri kami mampu, merasa diri kami bisa membeli obat-obat, dan merasa diri kami sehat. Tapi kami tahu semuanya itu adalah kesia-siaan. Dan kami tahu hidup kami seperti uap yang hilang begitu saja. Dan seharusnya kami bertanya pada Tuhan, jika Tuhan mengendakinya, kami akan berbuat ini dan itu. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami yang pada saat ini, Tuhan boleh bicara pada setiap kami, Tuhan boleh meneguhkan hati kami, dan Tuhan juga boleh mendorong kami supaya kami betul-betul bisa melaksanakan tujuan Tuhan itu dengan lebih maksimal melalui sisa waktu yang boleh Tuhan percayakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami naikkan seluruh doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Hendri, saya kembalikan lagi kepada Anda.
Oke, baik, terima kasih Pak Adrian untuk pemaparannya, juga refleksinya yang boleh menolong kita ya, melihat kondisi sekarang ini, bagaimana paradigma kita harus kita perbaiki ya, melihat kondisi seperti ini, kita kembali kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan menemukan ya tujuan hidup kita ya di dalam Tuhan itu sendiri. Oke, ini saya berikan ruang bagi Bapak Ibu apabila ada ingin bertanya, ini waktu kita untuk Q&A. Ya, Bapak Ibu ada ingin bertanya atau berinteraksi, silakan. Kita manfaatkan waktu ini ya. Tadi satu pujian itu ya, kesempatan ya. Biarlah ini menjadi kesempatan kita untuk kita boleh belajar bersama ya. Mumpung ada Pak Adrian yang boleh berbagi, sharing kepada kita bagaimana pengalaman beliau ya di dalam menemukan, menata akan goal settingnya di dalam kehidupannya. Nah, silakan Bapak Ibu. Ya, bisa gunakan fitur kita ya, apabila ingin bertanya secara langsung bisa raise hand atau bisa bertanya melalui grup chat kita ya, di dalam grup Zoom kita. Oke Bapak Pak Adrian, mungkin sebelum peserta kita bertanya ya, ini ada satu pertanyaan Pak Adrian. Ini bicara tentang tujuan hidup tadi kan ya, Pak Adrian sudah sampaikan bahwa tujuan hidup kita sesuai dengan kata Yesus adalah memuliakan Allah ya dan menikmati Dia. Nah, artinya sebenarnya tujuan hidup itu kan satu, ya, itu tidak akan pernah berubah. Nah, walaupun segala sesuatu itu bisa berubah. Nah, namun seringkali manusia itu kan tidak tahu apa tujuan hidupnya. Tadi dikatakan ya, mungkin pengalaman Pak Adrian bertemu dengan beberapa orang, mereka sampai sekarang mungkin tidak tahu apa tujuan hidupnya. Apalagi sekarang ada perubahan di dalam hidupnya. Nah, bagaimana nih pengalaman Bapak menyikapi hal seperti ini, Pak? Ya. Kita bicara selalu di dalam krisis itu pasti ada satu peluang ya. Nah, dalam krisis ini justru adalah kesempatan untuk kita mengkaji ulang bagaimana sih tujuan hidup kita. Nah, kenapa begini ya? Kadang-kadang kita juga banyak sekali kenapa tidak tahu tujuannya. Kita itu seringkali tidak pernah mencari tujuan itu sendiri. Tujuan itu kita selalu berfokus pada apa yang kita mau. Contoh ya, kita itu lihat ya, contoh kalau kita bicara, saya sering tanya, anak SMP misalnya, apa kamu jadi apa? Kan pertanyaan, kamu ingin jadi apa misalnya. Nah, terus dia bilang, aku ingin jadi insinyur. Nah, setelah ini kamu apa? Ya, saya akan kuliah dulu SMA, perguruan tinggi, setelah itu saya akan menikah, saya bekerja, saya punya anak, saya punya cucu. Ya udah, itu aja. Saya kepingin jadi, pertanyaan umum ya, saya kepingin jadi apa? Anda kepingin jadi apa? Nah, seringkali hidup kita itu fokusnya itu saya ingin jadi apa. Tapi kita lupa bahwa Tuhan ingin kita apa. Karena Tuhan itu adalah Sang Pencipta. Sang Pencipta tentunya tahu apa yang menjadi tujuan yang diciptakannya ini untuk apa. Contoh, kenapa saya bisa menemukan ini, Pak Indri ya. Jadi saya dulu dibesarkan itu dengan gambar diri yang sangat buruk. Saya merasa itu tidak layak, saya itu bahkan gagap. Sampai saat ini saya masih ada gagapnya kadang-kadang. Saya gagap, minder, dan tidak tahu, merasa hidup tidak adil. Hidup tidak adil. Nah, sehingga saya mencari tujuan hidup itu sendiri. Tatkala saya menemukan tujuan hidup bahwa Allah menciptakan saya untuk sebuah tujuan dan untuk memuliakan Dia. Dan semua yang Tuhan berikan itu untuk dilipat gandakan. Nah, itu saya menyadari bahwa hidup saya itu punya makna. Apapun yang saya alami, saya tahu bahwa hidup saya punya makna. Sehingga saya tidak terus jatuh, tidak terpuruk. Begitu ada masalah, saya anggap ini ujian. Dan saya tahu kalau ujian berarti saya akan naik tingkat. Itu Pak Hendri ya. Jadi itu prosesnya di sana. Jadi kenapa banyak orang tidak tahu tujuan hidupnya? Karena fokusnya dia pada diri dia sendiri, bukan pada apa yang Tuhan mau. Contoh paling kecil, kenapa bukunya Rick Warren itu sangat laris, bahkan jadi buku bestseller. Buku itu berjudul Purpose Driven Life. Ya, Purpose Driven Life. Dan satu poinnya adalah Anda diciptakan untuk sebuah tujuan. Anda diciptakan untuk menyenangkan. Jadi isi buku Purpose Driven Life itu adalah bicara tujuan hidup manusia yang seperti saya katakan tadi. Hanya bahas itu aja. Dan itu larisnya luar biasa.
Karena ternyata kenapa? Banyak orang self-focus, tidak God-focus. Senternya itu pada dirinya dia sendiri. Keinginannya, bukan pada apa yang Tuhan mau. Itu Pak Hendri. Oke, baik. Terima kasih untuk jawabannya Pak Adrian. Oke, silakan Bapak Ibu, ya, jangan malu-malu, ya. Mari kita manfaatkan kesempatan ini. Biasanya ini kalau dibuka ruang untuk bertanya, mesti pada tunggu-tungguan, ya. Ini jangan kita tunggu-tungguan, ya. Kita mumpung bertemu dengan Pak Adrian, ya, yang begitu sibuk, ya. Kita manfaatkan kesempatan ini bersama-sama. Oke Pak, tadi saya tertarik ya. Tadi saya berpikir-pikir berkaitan dengan 6 areal kehidupan ini ya. Pak Adrian tadi sudah menyinggung soal spiritualitas, soal kesehatan, keluarga, pekerjaan, pelayanan sosial. Nah, ini apakah ada skala prioritasnya Pak? Karena dengan kondisi pandemi seperti ini kan kita bingung ya. Maksudnya apa yang harus kita dahulukan gitu. Bicara tentang pekerjaan penting, ya keluarga penting, semua hal rasanya penting. Nah, bagaimana kita menentukan hal ini, Pak, supaya ke-6 area ini seimbang semuanya, Pak? Ya, jadi itu will of life ya. Jadi kayak ada roda kehidupan, masing-masing ada itu ya. Nah, itu sering jadi pertanyaan mana yang jadi prioritas. Yang pasti prioritas memuliakan Tuhan itu pasti ya dalam kehidupan spiritual kita. Tetapi dalam prakteknya semuanya itu bisa dilakukan bersamaan. Jadi begini Pak Hendri ya, bukan mana yang menjadi prioritas. Itu berarti bicara mengenai keseimbangan, mana dulu. Bukan, tetapi setiap prioritas itu setiap area itu kita kerjakan dengan maksimal. Setiap contoh begini ya. Pada saat contoh ini kehidupan normal kita sehari-hari ya. Bangun pagi, apa yang kita lakukan? Pasti kita lakukan untuk berdoa, bersyukur pada Tuhan. Itu kita lakukan lebih dahulu. Itu pasti ya. Nah, setelah itu apa yang kita lakukan? Pasti bertemu dengan keluarga. Bertemu dengan anak, bertemu dengan pembantu, dan yang lain-lain ya. Ya udah kita lakukan pada saat kita dengan Tuhan, lakukanlah hubungan spiritual kita, kualitas kuantitas itu dengan maksimal. Pada saat bertemu dengan keluarga, lakukanlah kualitas tadi dengan maksimal. Ya tadi yang mendengar, memahami, mengizinkan, melibatkan. Pada saat di pekerjaan, lakukanlah juga dengan maksimal. Jadi itu berjalan paralel, Pak Hendri. Bukan mana yang lebih dulu, mana yang lebih mana. Semua berjalan melalui peran masing-masing. Karena sebagai manusia hidup kita kan pasti ada tanggung jawab pekerjaan, tanggung jawab keluarga, tanggung jawab terhadap Tuhan. Itu jalankan semuanya dengan maksimal. Jadi bukan berimbang, maksimal, beda. Berimbang berarti ada yang turun, ada yang naik. Kalau maksimal, setiap area itu kita jalankan dengan maksimal. Kalau olahraga, saya komit. Saya olahraga komit, saya pasti punya ukuran. Saya pakai jam itu, berapa kalori yang harus saya kejar. Berapa menit minimalnya. Jadi itu ada ukuran. Dan itu saya lakukan dengan maksimal. Tidak, aku lagi capek, cuma santai. Enggak, saya punya standar. Nah, jadi olahraga pun maksimal, makan pun maksimal, gizi. Saya tidak main-main masalah makan. Kalau ini tidak mau. Saya tidak mau jeroan. Enggak sama sekali. Udah, jadi kita harus tegas. Jadi maksimal dalam masalah gizi, maksimal dalam masalah olahraga, maksimal juga dalam masalah keluarga, maksimal juga dalam masalah hubungan dengan Tuhan. Setiap area harus maksimal. Itu, Pak. Oke, berarti kita maksimalkan ya apa yang ada ya, yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, terima kasih. Mungkin ada contoh ya Pak ya, dari Pak Adrian sini kan bicara tentang goal setting. Kadang kita sendiri ini kan merancang goal setting itu nggak semudah itu ya. Ada orang yang sama sekali blur soal goal settingnya dan berjalan hidup itu ya udah mengalir aja gitu. Nah mungkin ada contoh praktis dari Pak Adrian itu sendiri bagaimana gitu. Kita langkah-langkah yang harus kita perhatikan di dalam merancang goal setting ini khususnya di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ya. Jadi secara simpel itu begini ya, kayak contoh saya membuat goal mengenai pendidikan. Goal pendidikan ya. Nah, tadi saya katakan saya S1 itu saya udah target 5 tahun. 5 tahun. Nah, seringkali pada sebelum saya
bekerja, saya kuliah itu udah bekerja. Tapi seringkali pada saat teman-teman saya itu karena bekerja, akhirnya kuliahnya mangkrak. Saya nggak mau. Saya tetapkan 5 tahun, ya udah 5 tahun. Bekerja itu hanya menunjang. Yang utama adalah kuliah saya. Nah, tadi kan dibagi 6 area kehidupan. 6 area kehidupan tadi ya. Nah, contoh paling sederhana. Misalnya keluarga. Ada ibu-ibu di sini ya. Iya ya, setelah saya dengar tadi dari paparan tadi, saya ini kok banyak ngomel ya. Banyak ngomel. Contohnya paling sederhana. Dari mendengarkan. Saya akan buat goal. Bagaimana saya akan lebih banyak mendengarkan. Kita buat list. Nah, itu penting ya, buat daftar. Saya itu kalau paling sering ngomel itu biasanya di mana? Oh, ternyata pada waktu makan. Itu piringnya nggak bersih kayak, atau sendoknya. Nah, itu kita list. Misalnya contoh, saya paling banyak ngomel itu pada saat makan. Kita buat list. Nah, pada saat makan saya akan tidak banyak ngomel, tapi saya akan pakai waktu itu untuk bertanya pada suami, bertanya pada anak. Kita buat list. Jadi kita buat goal, tidak lagi mengomel, tapi mendengar. Nah, kita buat case makan pagi, makan siang misalnya. Makan pagi, apa yang mau dikerjakan. Nah, itu kita kerjakan, simpel aja. Nah, kita ukur. Ternyata, waduh, gagal ya. Malamnya kita kerjain. Tadi aku ngomel lagi. Wah, ini nggak pas nih. Nah, besok aku perbaiki. Wah, besoknya ternyata aku udah nggak ngomel lagi. Wah, sukses. Nah, begitu kita ulangi ya. Artinya berhasil nggak ngomel. Nah, memahami, kita buat. Jadi, saya tadi udah pandu kepada Bapak Ibu semuanya, 6 area itu saya udah beri PDF-nya. Jadi semua yang saya tadi sharekan itu ada semua poinnya di dalam PDF yang sudah saya berikan pada Pak Hendri. Nanti bisa, itu ada panduannya. Dari itu aja Pak Hendri, kita ambil dari itu aja dulu, nanti bisa dikembangkan. Begitu Pak. Oke, terima kasih Pak Adrian. Silakan Bapak Ibu. Wah, ini saya melihat di grup chat ini kita masih adem ayem ya. Masih belum ada yang ingin bertanya. Mungkin semua sudah pada jelas ya dengan apa yang dipaparkan oleh Pak Adrian. Saking begitu jelasnya. Udah jelas malah bingung gitu Pak ya. Ini kan tadi berkaitan dengan kehidupan kita Pak ya, sehari-hari. Nah, bagaimana dengan gereja Pak? Apabila kita di dalam kondisi seperti ini kan gereja juga dipaksa untuk memikirkan ulang ya semuanya gitu loh. Nah seringkali contoh ada gereja-gereja kan yang sistemnya program oriented gitu. Nah itu bagaimana Pak? Kita melihat hal seperti itu, sedangkan kalau kita teruskan program itu ya bisa jadi mungkin itu tidak sesuai ya dengan kondisi sekarang. Ya, nah apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu Pak berkaitan dengan program ini? Karena kan tadi kalau bicara tentang merancang ulang ya. Tadi rencana kehidupan kita kan Bapak menyebutkan tentang adaptasi, makna ya kan, ada menajamkan makna, terus menyelesaikan yang mendesak. Nah, ini bagaimana kalau itu diterapkan di dalam gereja, Pak? Jadi tadi saya udah bahas mengenai bagaimana gereja ya. Kan gereja ada program, ada kegiatan. Nah, sekarang kita kan hanya bisa ada khotbah online dan yang lain-lain. Tetapi kembali tadi saya bilang di luar itu kan banyak yang tidak berpengharapan. Justru gereja sekarang ini harus mengalihkan fokus. Selain merawat jemaat, itu kan tetap lewat ada ibadah, lewat besuk via online. Tetapi ini kesempatan emas, justru kita bisa menjangkau orang-orang yang tidak berpengharapan. Nah, sekarang ini keuntungannya memakai media itu kan bisa by WA call, bisa kirim renungan, bahkan bisa kirim kalau kita pakai media ya, misalnya contoh orang-orang yang tua-tua itu kan mungkin tidak bisa memakai sosmed dengan baik, tidak bisa pakai komputer atau pakai internet ya. Nah kita bisa kirim, saya usulkan dulu adalah pakai media. Orang tertentu yang kita sasar, bisa kita kirimkan, mereka bisa mendengar renungan, mereka bisa mendengarkan doa melewati sarana audio yang direkam. Itu saya usulkan ke banyak gereja, dan ternyata banyak yang pakai juga. Jadi pakai audio, pakai aja alat MP3 itu, tetap bisa menjangkau. Bahkan sekarang ini banyak sekali bisa menjangkau. Contoh yang paling mudah, kalau kita lihat, saat ini kan banyak di YouTube, itu banyak sekali
penyanyi lagu-lagu rohani. Ya, itu coba kita perhatikan satu-satu komennya. Mereka mengatakan, saya ini Muslim. Saya ini Muslim. Tapi saya sangat suka lagu-lagu ini. Dan lagu-lagu ini menyentuh saya. Jadi kita lihat bahwa media itu menjadi sebuah cara Tuhan untuk menjangkau mereka. Kemarin saya waktu bicara dengan GRC Talk ya dengan teman-teman, saya bilang kalau gereja kita bisa punya kemampuan, punya peralatan, dan ingat bahwa YouTube ini bisa dilihat dari seluruh dunia. Nah, kenapa ini kita tidak pakai sarana ini justru untuk bisa jadi berkat. Jadi gereja kembali pada diri kita, Pak Hendri. Dulu kita kan self-focus ya. Nah, sekarang kita harus lihat pada jiwa-jiwa. Gereja juga begitu. Banyak apa yang Tuhan mau melewati, sarana apa yang Tuhan percayakan lewat gereja kita, supaya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Fokus keluar gitu ya. Itu Pak Hendri. Oke, baik, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak. Tadi kalau bicara tentang goal setting ya, kembali Pak ke pertanyaan yang tadi itu berkaitan dengan goal setting ini kan, yang saya tanyakan tadi kan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, kita secara umum. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana dengan ibu-ibu nih, khususnya ibu-ibu rumah tangga. Nah, apa nih goal settingnya yang perlu didahulukan gitu berkaitan dengan ibu-ibu ini? Tadi saya bahas cukup panjang di masalah keluarga, ya. Nah itu sebenarnya peran ibu-ibu justru di keluarga, ya. Karena ibu-ibu yang sebagai pendamping dan penolong, peran ya sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Nah justru lewat pandemi ini kita akan lebih banyak kegiatan suami kita, keluarga kita ada di rumah, anak-anak juga tidak bisa bersekolah. Nah inilah kesempatannya. Saya bagikan tadi, ada yang mendengarkan, memahami, dan buatlah kegiatan itu dengan fun. Contoh tadi ya, bahkan ibu-ibu juga bisa melakukan pelayanan. Contoh ya, kadang-kadang kita dulu mungkin kurang care terhadap lingkungan kita. Coba kita lihat lingkungan kita, ada nggak orang-orang yang memang butuh untuk bisa mendapatkan makanan misalnya, makanan aja misalnya. Nah, kita pandai bikin kue. Kenapa kita tidak sisihkan untuk berkati mereka? Justru ini kesempatannya kita bagikan, atau ada teman-teman yang sakit. Jadi dalam pelayanan justru sangat tidak terbatas kalau kita mau keluar dari ini ya, zona nyaman tadi. Jadi ibu-ibu malah lebih banyak karena punya keahlian bisa memasak, keahlian juga bisa telaten mendoakan. Nah, keahlian juga bisa berkomunikasi. Selain di keluarga juga untuk orang-orang yang lain. Tadi udah saya kasih contoh semuanya Pak Hendri ya. Sebenarnya tinggal kita milih yang mana yang bisa aku kerjakan dan yang mana Tuhan yang mau aku kerjakan. Yang penting rela. Rela itu berarti mau untuk melakukannya. Itu Pak. Oke, baik. Ini satu pertanyaan Pak. Ya. Masuk ya dari Bapak Randy nih. Mungkin Pak Adrian kenal ya. Apa boleh sharing Pak Adrian bagaimana kita bisa peka atau tahu kalau goal setting kita itu benar-benar sesuai dengan yang Tuhan mau? Nah, itu bagaimana Pak? Ya, itu memang satu hal yang paling sulit untuk mengukur antara kehendak diri kita dengan kehendak Tuhan. Saya punya sebuah resep yang sangat simpel. Begini ya, kalau itu kehendak saya, pasti ada benefitnya untuk saya. Benefit itu keuntungan. Entah itu nama saya, entah nanti saya itu dapat nama, dapat kredit ya, dapat uang ya, dapat nama dari itu, atau saya punya motif tersembunyi di balik itu, dan ada nanti yang berguna untuk jangka panjang, untuk koneksi. Jadi kalau itu kehendak saya pribadi, itu pasti ada kaitannya dengan diri saya. Tetapi kalau itu untuk Tuhan sama sekali tidak ada tidak ada keuntungannya untuk saya. Bahkan saya dituntut untuk memberikan lebih. Di dalam firman jelas, barang siapa diberi lebih, kepadanya dituntut lebih banyak. Itu patokan saya. Jadi saya ukur, apa yang Tuhan mau? Saya punya apa? Dan Tuhan mau apa? Karena saya tidak mungkin diminta Tuhan untuk memberi apa yang saya tidak punya. Tetapi pertanyaannya seringkali, apakah selama ini yang Tuhan percayakan itu saya pakai
untuk kenikmatan atau kepentingan saya pribadi, atau saya bisa bagikan untuk orang lain membutuhkan. Nah, itu pertanyaan Pak Hendri ya. Jadi kita bisa mengukurnya dari hal yang paling sederhana seperti itu. Oke, baik. Semoga ini bisa menjawab ya pertanyaan dari Bapak Randy. Oke, Bapak Ibu, silakan ya. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 8 ya. Ini harusnya kita sudah selesai. Saya berikan satu pertanyaan terakhir apabila ada yang ingin bertanya. Oke, ini satu pertanyaan masuk dari GKT Ebenezer. Ini dari Pak Darwis ya. Ini calon pendeta ini ya. Ini mau bertanya, langkah-langkah apa yang dapat kita ambil nih untuk menolong jemaat yang sudah di PHK agar tetap dalam tujuan Tuhan, tetapi juga menemukan dan mencukupi kebutuhan hidup. Ya, gereja bisa berperan satu ya, menurut saya adalah memulihkan kondisi spiritualnya. Justru kalau saya melihat selalu ada blessing di balik bencana ya, ada berkat di balik bencana. Kalau dulunya dia jadi orang yang sombong karena mengandalkan dirinya, setelah dia di PHK pasti dia berpikir ulang mengenai kesombongannya. Nah, kita benahi dulu mengenai konsep dia, mengenai tujuan Tuhan dalam hidupnya. Kedua, kita bantu mereka untuk melihat peluang-peluang yang ada. Peluang-peluang yang ada. Contoh kemarin ya, saya ada di jemaat kita juga ada seorang ibu, itu pandai sekali memasak. Dan saya berlangganan masakannya enak sekali. Tetapi dia kan tidak bisa memasarkannya. Tidak mengerti sosmed. Saya berpikir kenapa kalau kita tidak bisa, misalnya ada jemaat-jemaat yang pandai sosmed, nah dibantu ibu ini untuk dia nggak bisa masak, nggak bisa menyediakan masakan. Dia bisa berkolaborasi dengan orang yang pandai masak, dikemas kecil-kecil, dipasarkan lewat sosmed. Jadi sebenarnya banyak peluang, itu janji pemeliharaan Tuhan, tetapi ada bagian Tuhan untuk memelihara kita, ada bagian kita untuk mau berusaha. Kalau satu pintu tertutup, kita di PHK dalam pekerjaan kita, ada pintu lain yang dibuka melalui wirausaha. Siapa tahu justru tak kalah kita di PHK bisa dapat peluang lagi. Saya pernah ketemu waktu saya pelayanan di Sorong, itu ketemu dengan satu orang, Bapak Ibu ya, satu orang itu rumahnya banyak. Saya bingung ya, saya cari makanan-makanan khas di sana di Sorong ya. Ternyata itu saya ketemu dengan satu orang Malang, Bapak Ibu. Kenapa dia bisa kaya? Dia jualan keripik singkong. Keripik singkong kita itu rasanya maaf tidak enak. Jauh dengan saya suka sini yang keripik singkong Malang kan enak. Tidak enak. Tapi luar biasa lakunya. Apa yang resepnya dia? Ya dia belajar seadanya. Jadi pertama dia menggoreng keripik singkong dan ternyata mereka suka. Jadilah dia punya berapa rumah kos dan dia pabriknya itu produksinya bisa banyak. Tapi hari ini kita juga bisa mengemas, ada orang yang pandai produksi, tapi nggak bisa memasarkan. Nah, kalau kita pandai memasarkan, cari orang yang bisa produksi, yang nggak bisa memasarkan. Jadi begitu banyak peluang-peluang bagi mereka yang di PHK. Kita cari sumber daya di dalam jemaat sendiri. Ada yang pindah, kayak tadi ya, bisa produksi, nggak bisa memasarkan. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan bisa menyambungkan. Oh, kalau kamu ini bisa seperti ini. Loh, ini mampu seperti ini. Saya punya seorang teman, hamba Tuhan juga, gembala sebuah GKT juga di sini, saya nggak sebutin. Dia malahan itu belajar marketing, Bapak Ibu. Dia belajar sama saya, sama-sama marketing. Kita kebetulan pelayanan sama-sama di sinode waktu itu ya. Apa yang dia lakukan? Jemaatnya dia itu banyak yang menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Jadi banyak jemaatnya itu yang kelasnya cuma karyawan, ada ibu rumah tangga. Jadi dia belajar marketing pendeta ini untuk mengajari jemaatnya bisa marketing. Contoh misalnya ada AI ini, dia pandai masak, membuat keripik, tapi dia nggak pandai memasarkannya. Nah, pendeta ini membantu melingkan, dibuatkan kemasan yang bagus. Akhirnya ibu yang dulunya cuma penjual keripik rumahan, hari ini bisa produksi. Nah, ada juga anak-anak muda misalnya dulu ikut orang susah, nah diajarin supaya jadi agen asuransi. Jadi
gereja akhirnya menjadi pusat pemberdayaan jemaat. Jadi pendetanya belajar marketing, pendetanya belajar leadership. Gunanya apa? Supaya ini jauh sebelum pandemi, itu terjadi 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Dan hari ini tetap itu masih bisa dipakai. Itu Pak Henry. Oke, Menjawab Pak Darwis ya. Kita jangan menyerah ya dengan keadaan ini ya. Maksudnya tadi terus kreatif juga. Positif ya. Dan Pak Adrian sudah katakan bahwa satu pintu tertutup, pasti ada pintu lain yang terbuka ya, yang Tuhan sediakan buat kita. Bahkan mungkin bisa jadi pintu yang terbuka itu justru itulah yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan ya. Ya. Jadi nggak ada namanya bencana ya. Selalu Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, baik itu buruk atau baik, kata kunci untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang dikasihinya. Jadi semua yang Tuhan rancangkan adalah untuk kebaikan. Nah, masalahnya kita bisa menangkap nggak kebaikan itu, kita implementasikan dalam pekerjaan dan kehidupan rumah tangga kita. Itu Pak Hendri. Makasih. Oke. Baik, terima kasih. Ini satu pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Dari Pak Prapto ya. Ini beliau bertanya, menurut Bapak di dalam kaitan perencanaan strategis ini, kira-kira bagaimana memilih jenis usaha yang tepat di masa pandemi ini Pak? Gini, jadi kalau bicara, kita tetap kalau bicara melihat bisnis, kita juga harus melihat peluang lebih dahulu. Saat pandemi ini sebenarnya timbul banyak perusahaan yang jatuh, tapi juga banyak yang bisa hidup. Kita lihat dulu ya, saat sekarang ini apa yang dibutuhkan oleh customer, apa yang dibutuhkan oleh customer. Nah, itu kita jangan terpancang pada pola pikir kita, tapi apa yang dibutuhkan customer. Semua bisnis itu adalah untuk tujuannya pada end user adalah customer. Jadi saat pandemi ini apa yang dibutuhkan customer. Dan yang kedua, kita customer dulu, apa yang jadi kebutuhan mereka. Kedua, apa yang kita punya. Atau apa yang bisa kita upayakan untuk memenuhi kebutuhan customer tadi. Itu ya, ada supply, ada demand. Kita cari lihat demand-nya dulu, kebutuhannya apa. Nah, kita bisa supply apa? Nah, itu bisa ketemu. Nah, belum tentu kita bisa punya sendiri, tetapi kita bisa berkoneksi, berjejaring. Oh, ini ada peluang, tapi saya nggak punya. Kita cari koneksi, oh dia punya. Nah, kita bisa join bareng-bareng. Kamu punya barang, tapi kamu nggak bisa memasarkan. Saya akan pasarkan. Nah, sekarang ini begitu banyak industri sekarang ini sangat kreatif. Apa saja bisa jadi peluang. Asal kita jangan takut, Bapak Ibu semuanya ya, karena Tuhan kita akan memberi kita hikmat untuk itu. Kalau kita dengan sungguh-sungguh fokus dan mengandalkan Tuhan, jangan takut, pasti Tuhan akan kasih jalannya supaya kita bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan juga. Itu Pak Henry. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Prapto, ini semoga menjawab. Nah, Bapak Ibu sekedar info sedikit ya. Tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan PHK, pekerjaan, bagaimana lihat pekerjaan yang baik di masa pandemi seperti ini gitu ya. Atau mungkin juga kalau kita usaha kita mungkin sekarang sifatnya konvensional yang kita dagang secara langsung, bisa saja kita perlu belajar bagaimana sekarang berbisnis secara online. Karena ini yang mungkin bisa kita kerjakan sekarang, apalagi di dalam kondisi social distancing seperti ini ya. Nah, kebetulan di GKT3 kita sudah membahas beberapa topik seperti ini. Jadi Bapak Ibu yang mungkin ingin melihat ya, bisa buka di dalam channel YouTube kita GKT3 ya, ada kiat-kiat bisnis secara online di sana ya, kita bisa belajar di sana bagaimana memulai satu bisnis secara online. Atau mungkin tadi pertanyaan dari Bapak Darwis ya, dari GKT Ebenezer, bagaimana nih untuk ibu-ibu yang sudah di PHK, bagaimana pekerjaan apa ya. Nah, ini ada bagaimana kita mengelola bisnis jasa titip ya, yang sekarang juga lagi viral ya, lagi marak orang kerjakan. Nah, silakan ya, just tip. Nah, silakan ya Bapak Ibu bisa buka channel kita ya di channel YouTube GKT3. Oke. Ya, mungkin sampai di sini ya materi kita malam hari ini. Kita senang sekali ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Adrian yang sudah meluangkan waktunya ya, berbagi sharing pengalaman
sehingga kita boleh dibekali ya, kalau bagi bahasa saya gitu ya, dipelengkapi sehingga kita tahu apa yang harus kita lakukan ya, khususnya berkaitan dengan melihat kembali tujuan hidup kita ya, goal setting kita di tengah-tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih Pak Adrian ya, izinkan saya mewakili para hamba Tuhan, majelis bahkan jemaat ya untuk pelayanan Bapak malam hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung ya bersama dengan kita. Kalau ada Bapak Ibu yang memang terlambat masuk ya, mungkin ketinggalan ada materi-materinya, kita akan upload ya apabila nanti kita cek dari hasil YouTube kita malam hari ini tidak ada kendala apapun, kita akan upload di dalam channel YouTube kita. Bapak Ibu bisa melihat di sana ya, channel YouTube GKT 3 ya, Gereja Kristus Tuhan Jemaat 3. Dan saya juga sudah sharekan ya di grup chat kita materi ya yang tadi berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adrian ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa di-download, atau memang kesulitan apabila mendownload materi itu, Bapak Ibu bisa hubungi ya nomor saya ya. Nomor saya nanti saya akan cantumkan supaya Bapak Ibu saya akan kirimkan secara pribadi melalui WhatsApp ya apabila kesulitan mendownload materi ini di dalam grup chat kita. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi ya. Nantikan kembali untuk acara kita berikutnya, Zoom Talk kita, dan akan kita sampaikan melalui info ya gereja kita. Mungkin ada pengumuman tambahan Bu Mel sebelum kita tutup? Tidak ada ya? Oke, baik. Kita akan akhiri ya, kita akan berdoa. Mungkin bisa minta kesediaan Pak Adrian ya berdoa bagi kita semua. Sekali lagi kami bersyukur Tuhan karena Tuhan boleh mengingatkan kami, dan biarlah Tuhan kami diingatkan untuk betul-betul boleh menajamkan hidup kami. Apapun yang kami alami, kami siap untuk beradaptasi dan kami lebih melihat kepada makna kehidupan kami di dalam waktu yang sangat mendesak ini. Kami berdoa Tuhan pada setiap kami yang hadir di sini, Tuhan menolong setiap kami Tuhan di dalam pergumulan kami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan juga dalam pelayanan. Jadikanlah kami sumber berkat Tuhan. Kami tahu di luar sana begitu banyak orang yang membutuhkan kasih-Mu. Dan biarlah Tuhan, setiap kami Tuhan boleh berbagi, kami boleh menjadi agen perubahan. Kami boleh menjadi pembawa harapan dan membawa kabar baik itu. Kami kan bentar lagi akan beristirahat Tuhan, kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan boleh memimpin setiap kami, sehingga kami boleh memikirkan ulang tujuan hidup kami, dan kami boleh memaksimalkan melalui goal-goal yang akan kami buat lebih lanjut. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Adrian untuk pelayanannya malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sampai berjumpa kembali di dalam sesi kita yang berikutnya.